Assalamualaikum brother and sister. Hey, what's up guys? Kembali lagi di channel Hari Art, channel yang selalu semangat dalam gambar menggambar. Di draw story kali ini, gua mau bercerita tentang asal-usul ninja atau biasa disebut shinobi. Tapi seperti biasa ya guys, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, yuk subscribe dulu karena subscribe itu gratis kok. Jadi nggak ada ruginya kalian subscribe. Yuk langsung aja cerita. Kata ninja adalah dua suku kata Jepang yang digabung yaitu nin dan sa yang masing-masing memiliki arti. Nin yang berarti tersembunyi dan sa adalah orang. Jadi dapat diartikan ninja adalah mata-mata profesional pada zaman feodal Jepang. Mungkin di era sekarang ninja dikenal lebih dekat dengan anime Jepang karangan dari Masashi Kishimoto yang berjudul Naruto. Mungkin cerita pada Naruto tidaklah terlalu berhayal, sebab memang pada aslinya sendiri terdapat jurus-jurus ninja yang biasa disebut dengan ninjutsu. Kemunculan ninja sendiri dengan jurus ninjutsu tersebut terjadi pada tahun 522 yang awalnya hanya berhubungan erat dengan sebuah seni yang masuk ke Jepang. Seni itu disebut nonuse. Seni nonuse sendiri adalah seni yang mengharuskan setiap tindakan secara diam-diam. Awalnya seni ini hanya dilakukan oleh para pendeta sebagai praktek keagamaan yang pada saat itu bertugas untuk memberikan informasi kepada orang-orang di pemerintahan. Sekitar tahun 645, para pendeta tersebut menyempurnakan kemampuan seni nonuse dengan menyatukannya ke dalam ilmu seni bela diri yang akhirnya terlahirlah jurus ninjutsu tersebut untuk melindungi diri dari intimidasi pemerintahan pusat. Pada tahun 794 sampai dengan 1192, kehidupan masyarakat Jepang mulai berkembang dan melahirkan generasi baru dengan kelas yang berbeda-beda berdasarkan kekayaan dan kekuasaan. Setiap keluarga berkelas di Jepang pada masa itu selalu saling bertarung satu sama lain hanya karena memperebutkan kekuasaan dan berusaha untuk menggulingkan kekaisaran. Akhirnya, kebutuhan keluarga yang marak dengan pembunuhan ini meningkat serta tak sedikit yang melakukan tindakan untuk memata-matai satu sama lain. Sejak saat itulah, ada salah satu keluarga meminta pemimpin pendeta yang ahli dalam seni nonuse untuk mengajarkannya karena dalam memata-matai tindakan secara diam-diam tanpa diketahui itu sangatlah dibutuhkan. Dan disinilah mulailah terbentuk beberapa pasukan yang disebut dengan ninja. Pada abad ke-16, istilah ninja pun sudah dikenal banyak masyarakat di sana dan mulai membentuk klan ninja di kota Iga atau Koga. Ninja saat itu berubah menjadi suatu profesi yang sangat berhubungan erat dengan intelijen tingkat tinggi dalam pemerintahan feodal pada raja di Jepang. Pada masa itu, para klan di sana memiliki tradisi mengajarkan ilmu bela diri secara rahasia yang diajarkan hanya untuk anggota klan saja. Gerakan bela diri itu adalah ninjutsu yang dikembangkan menjadi gerakan seperti tendangan, lemparan, patahan, dan serangan fisik lainnya, yang pada awalnya hanyalah seni yang bertindak secara diam-diam. Senjata yang digunakan pun sangat beragam, mulai dari samurai, pisau kunai, dan senjata yang sangat terkenal, namanya yaitu shuriken. Dan senjata lainnya yang hanya digunakan pada klan-klan tertentu sebagai sikap pertahanan. Apa yang dilakukan ninja sangatlah sulit dimengerti karena harus bertempur untuk melindungi, dan di sisi lain ninja harus menetapkan sikap yang berperilaku kejam dan licik dalam penggunaan jurus tersebut terhadap lawannya. Sejak saat itulah mulai berkembang serta memiliki kemajuan pesat mengenai jurus ninjutsu ninja yang melahirkan jurus baru atau jutsu yang bernama ninpo dalam mensiasati lawan yang lebih baik. Tujuan dari jutsu tersebut adalah mengaktifkan indera keenam guna sebagai perlawanan yang kuat terhadap lawannya dengan memperkuat dan mengeluarkan aura tertentu yang dikenal sebagai cakra. Cakra ini berfungsi saat dimana keadaan seorang ninja itu dapat berkonsentrasi penuh dan tenang saat bertarung melawan musuhnya. Cakra akan muncul dan membukakan indera keenam yang diyakini dapat membaca
setiap gerakan musuh yang akan menyerangnya. Pertempuran pun berlanjut hingga bertahun-tahun, sampai suatu ketika sang pendeta pemilik cakra pertama tersebut yang menghentikan pertempuran dengan seluruh kekuatan yang dia punya, hingga menghabisi semua orang yang hidup di medan pertempuran tersebut. Konon, pendeta tersebut masih bersemayam di sana dan menjaga cakra serta ilmu jutsu tersebut di dalam suatu pohon yang sangat besar, guna melindungi generasi berikutnya agar tidak melakukan pertempuran hanya untuk kekuasaan dengan menggunakan ilmu ninja yang bisa sangat berbahaya. Nah, mungkin segitu aja cerita dari gua tentang asal-usul awal dari keberadaan ninja. Semoga kalian terhibur dengan draw story gua ini. Oh iya, ada perubahan kalau gue bakalan update setiap hari Rabu dan Sabtu yang dimulai dari sekarang. Jadi nantikan update-annya ya. Thanks for watching brother and sister. See you next time. Stay watching, stay positive, always enjoy. Gua Hari cabut dulu. Semangat, salam gambar menggambar. Yeah.